rasa jenuh itu muncul biasanya kalau kita melakukan hal yang sama. Jadi kita selalu melakukan hal yang sama setiap harinya karena sering dan tidak ada tantangan lagi sehingga kita jadi jenuh. Jadi mungkin untuk menghilangkan rasa kejenuhan kita mencoba cara menyampaikannya dengan metode yang cukup berbeda. Jadi bisa jadi bentuknya tidak harus kalau di pengalaman saya berinteraksi di UK ini, di Inggris itu anak-anak ada sekolah materinya online ada, dan juga ada tugas yang gini Bapak Ibu, disampaikannya tidak secara online tapi itu merupakan tugas yang tertulis gitu ya. Jadi tidak harus guru itu mengecek bahwa ini nanti hasilnya bagaimana. Ada tugas yang itu diserahkan oleh orang tuanya. Jadi ada tugas yang kemudian itu pengecekannya diserahkan oleh orang tuanya dan gurunya diminta untuk mengecek apakah anak ibu melakukannya bagaimana. Jadi yang diminta report itu orang tuanya. Jadi kadang itu bukan beban tanggung jawab itu tidak selalu evaluasi itu diserahkan kepada si gurunya, tapi orang tuanya juga. Saya ditelepon gitu, bagaimana, apakah dia happy, jadi bisa via telepon juga. Jadi apakah anak ibu happy ketika mengerjakan ini sampai seperti itu. Ada bahkan juga Bapak Ibu saya melihat ada beberapa metode yang sangat kreatif yang dilakukan oleh teman-teman di Sumatera, itu saya lupa kotanya, itu dia menggunakan juga media radio, jadi ada media televisi. Jadi banyak sekali cara sebenarnya, tidak hanya dengan online kelas menggunakan Google Meeting, tapi dengan cara-cara yang lain. Mungkin itu kalau dari saya, yang penting tidak melakukan hanya itu selalu sama. Kalau kita melakukannya selalu sama maka akan cepat bosan. Anak juga bosan, kita sendiri melakukannya juga akan terbatas gitu. Bosan itu karena itu dilakukan terus-menerus dan tidak ada hal yang baru di situ gitu ya. Cuma memang juga yang menurut saya jadi hal yang perlu jadi catatan adalah bagaimana seorang guru bisa menciptakan suasana yang juga kreatif dan menantang gitu. Dan in the matter of perception juga gitu ya. Maksudnya saat tenaga pendidiknya bahwa merasa aduh saya bosan ngajarin ini gitu. Dan in somehow itu akan juga sampai ke anak-anak karena itu akan tercermin dari apa yang kita katakan, bagaimana mimik wajah kita dan lain-lain sebagainya. Dan itu akan membatasi kita untuk bisa lebih sensitif dan lebih lebih observatif terhadap apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh siswa didiknya sendiri gitu. Karena kitanya sudah bosan, kita akan susah untuk melihat, kita ngelihat semua orang bosan gitu. Jadi kita nggak ngelihat celah bahwa sebenarnya ada yang senang loh sama materi ini, tinggal bagaimana misalnya kita mengemasnya dengan cara yang menyenangkan, kita mencari hal-hal tertentu yang bisa menantang siswa untuk lebih termotivasi untuk melakukan sesuatu, walaupun memang di sini sangat butuh kreativitas gitu. Tapi sebenarnya bagaimana mindset seorang tenaga pendidik itu sebenarnya akan berpengaruh terhadap mindset dari peserta didiknya gitu. Saat belum masuk kelas baru mau mempersiapkan materi, pendidik udah ngerasa aduh mata pelajaran ini nggak menyenangkan, terutama topik ini gitu ya. In a way kita akan menyampaikannya dengan cara yang nggak menyenangkan juga. Dan saya punya pengalaman pribadi terkait itu. Ada satu mata kuliah yang memang saat mempersiapkannya itu saya udah misruh duluan gitu. Sebelum mulai kita udah misuh-misuh, udah nggak menyenangkan. Begitu pertemuan pertama, saya sebenarnya ngelihat binar-binar semangat di peserta didik, di mata peserta didik gitu ya. Tapi karena kita menyampaikan dengan cara tidak menyenangkan, akhirnya ya binar-binar itu jadi hilang sendiri. Alhamdulillahnya saya berusaha untuk lebih aware gitu ya. Untuk setelah melihat itu, saya coba berusaha merubah sikap. Saya sendiri menghilangkan persepsi bahwa ini nggak menyenangkan gitu. Dan it works gitu. Dan tadinya yang nggak aktif kelasnya, in somehow itu jadi aktif. Karena saya berusaha untuk menanamkan bahwa ini menyenangkan, ini bisa jadi hal yang menyenangkan dan ini dibutuhkan oleh peserta didik. Tinggal bagaimana saya memotivasi diri saya sendiri untuk jadi lebih kreatif, mencari sesuatu yang menantang supaya itu bisa membantu motivasi dari siswa atau peserta didik sendiri.
Jadi strategi-strategi agar mahasiswa mengurangi kejenuhan di masa pandemi seperti ini. Jadi ya saya sendiri sebagai mahasiswa semester 7, saya masih preklinik, mahasiswa kedokteran. Saya sendiri juga mengakui bahwa selama pandemi ini udah berbulan-bulan saya sendiri juga masih struggle dalam bagaimana cara tetap bisa fokus kuliah yang ternyata kuliahnya masih di kamar sendiri seperti ini dan memisahkannya dengan kegiatan-kegiatan lain yang mungkinnya seharusnya bisa menjernihkan pikiran dan bisa membuat jadi refreshing itu jadinya di lingkungan yang sama dengan dimana seharusnya saya belajar. Itu saya masih berusaha untuk menggambarkan garisnya di mana saya perlu fokus kuliah dan di sini tetapi distraksinya ada di sebelah saya langsung seperti itu. Gimana itu tidak ditemukan biasanya kalau kuliah klasikal di tempat yang seperti di kampus ataupun seperti di rumah sakit. Itu kan seharusnya saya lebih fokus, tapi di sini sekarang saya masih struggle. Tapi begitu melihat juga dari teman-teman dan saya juga masih berusaha mungkin untuk mengurangi kejenuhan, saya juga setuju dari yang Bu Ana dan Bu Wida katakan, saya juga matanya lebih terbuka gitu setelah lihat dari perspektif pengajar, karena selama ini saya hanya mahasiswa lo susah gini, tapi kenapa sih kok dosen-dosen gini, tapi sini juga tamparan buat saya gini, nggak, ini bukan cuma mahasiswa saja yang susah, pengajar juga susah, kita nggak boleh seenaknya merasa kok kita yang disusahkan diberi tugas seperti ini, bahwa ternyata pengajar juga berusaha sebisa mungkin untuk memberikan yang terbaik pada kita seperti itu. Jadi mungkin memang selain hanya berusaha, tapi kembali lagi yang tadi untuk mengurangi jenuh dan stres, mungkin kalau dari saya dari sisi mungkin cara mengerjakan tugas seperti itu mungkin saya setuju, mungkin dibuat lebih menarik karena tidak hanya konsisten hanya pengajaran satu arah, karena selama ini waktu awal-awal pandemi juga saya sangat merasakan itu di sisi mahasiswa bahwa kuliah klasikal di depan komputer ini sangat menjenuhkan gitu. Jadi walaupun seharusnya saya ingin fokus itu kurang bisa, dan walaupun diberi tugas untuk menulis atau membuat video itu pun juga kadang-kadang terasa seperti apa sih yang saya lakukan, kenapa kok ada perasa tekanan dan rasanya procrastinating itu selalu muncul terus menerus muncul. Untuk pribadi saya berusaha untuk membuat seperti jadwal untuk memisahkan gimana saya harus refreshing walaupun itu tetap di lingkup rumah. Karena mungkin saya juga bersyukur hobi saya sih bukan yang keluar-keluar, tapi saya bisa mengerjakan seluruh hobinya saya di rumah. Saya berusaha membagi waktu dengan baik, dimana pagi sampai siang ini adalah jam kuliah, dan malam itu dimana saya memisahkan diri seperti mindset dimana sekarang saya sudah lebih bisa untuk waktu refreshing gitu. Atau saya juga berusaha untuk jadi di kamar itu adalah untuk waktu saya istirahat, tapi di luar kamar itu adalah seperti tempat kuliah gitu. Jadi saya pindah di kamar lain gitu untuk perubahan suasana, walau hanya tetap dalam satu rumah gitu. Dan saya juga melihat teman-teman saya kebanyakan seperti itu, tapi tetap juga ada beberapa teman-teman yang masih di kosan yang hanya lebih sempit lagi tempatnya, itu memang agak susah, dan saya juga belum tahu bagaimana cara yang terbaik, karena in the end juga cara menghadapi kesusahan dan hobinya sangatlah personal tiap mahasiswa. Karena ini harusnya benar-benar sharing yang dilakukan oleh mahasiswa langsung. Saya cuma mau menambahkan sedikit sebenarnya. Tadi Mbak Nanda udah cerita tentang manajemen diri, bagaimana mengatur jadwal, mencari suasana yang lain gitu ya. Saya cuma mau menambahkan tentang yang namanya kenali diri dan self compassion. Ya, itu pada mahasiswa menurut saya juga penting, karena mahasiswa juga secara usia dan lain-lain itu masih usia yang sedang struggling gitu ya, apalagi dalam situasi yang tidak pasti seperti sekarang ini. Masih usia mahasiswa dan para mahasiswa ini perlu untuk lebih kenalin diri, lebih tahu sebenarnya saya tuh tipe yang kayak gimana, saya itu cocok belajar dengan cara yang kayak gimana, walaupun pengajar misalnya dosen dengan cara yang seperti apa gitu ya, tapi kita lah yang sebagai mahasiswa, kita lah yang bisa cari penjembatannya. Kita tuh punya waktu efektif belajar kapan, kita lebih punya waktu efektif untuk ngerjain tugas tuh kapan, cara yang paling efektif untuk kita belajar itu apakah ia hanya mendengarkan ceramah yang diberikan oleh dosen, atau sebenarnya kita punya cara yang lain. Ada beberapa yang suka menulis ulang, ada yang suka bikin chart sehingga gampang dilihat, dan cara yang lain. Jadi sekarang sebenarnya saat waktu sebenarnya cukup banyak, kita
perlu untuk kenal diri kita sendiri. Nah, setelah kita kenal, sebenarnya kita sayang. Nah, ini yang mungkin kadang-kadang banyak sekali para individu, tidak hanya remaja tapi banyak juga orang dewasa yang kadang-kadang terlalu push dirinya too much gitu, sehingga saat sudah mampu melakukan sesuatu, sudah punya progres gitu ya, tapi masih tetap maksa dirinya gitu. Aduh, saya nggak baik, ini belum bagus nilai saya, ini harus lebih bagus lagi, saya jam tidurnya harus saya kurangin dan lain-lain sebagainya. Padahal self compassion itu penting, karena dengan cara itu kita sayang diri kita menghargai diri kita, itu akan membuat kita lebih mampu mengatasi situasi apapun yang tidak menyenangkan, karena duluan kita udah sayang sama diri kita sendiri. Walaupun kita harus tahu sayangnya jangan jadinya cari pembenaran kalau kita malas melakukan sesuatu, tapi kita harus menyatakan bahwa saat kita sudah melakukan pada titik tertentu dan kita mampu melakukan itu, kasih apresiasi apa aja boleh gitu ya. Saya mau kasih tambah waktu, biasanya saya lihat IG-nya cuma boleh jam 10 malam, saya mundurin deh, setengah 10 saya udah boleh melihat IG. Ini karena saya mengapresiasi, karena saya sudah mengerjakan tugas lebih cepat dibandingkan waktu yang udah saya tentukan misalnya, dan lain-lain sebagainya. Itu juga bagian dari kita menghargai dan kita menyayangi diri kita sendiri. Dan mungkin itu tambahan yang mau saya tambahkan, karena ini yang kadang-kadang kita suka miss, kita terlalu banyak untuk menuntut diri kita sehingga kadang-kadang kita push diri kita too much gitu. In somehow, walaupun tadi kita bilang it's okay not to be okay, tapi memang ada batasan di mana kita perlu untuk mengenali bahwa ini bagian dari hambatan yang perlu kita cari bantuan lebih lanjut atau tidak gitu ya. Mana yang masih bisa kita tangani sendiri, mana yang kita memang butuh untuk merujuk atau pergi ke ahlinya gitu ya. Kalau memang sebenarnya batasan untuk trauma itu ada beberapa kategori, ada beberapa gejala tertentu sehingga itu bisa dikatakan trauma gitu ya. Dan saat memang mengalami trauma pasti perlu dilakukan intervensi tertentu. Tergantung masalahnya apa, hambatannya apa, gangguannya apa. Trauma ini menyebabkan apa? Ada permasalahan dalam perilaku kah, dalam emosi kah, atau dalam cara berpikir atau yang mana gitu. Sehingga bisa jadi itu butuh untuk dikonsultasikan lebih lanjut ke ahlinya. Nah, kalau apa yang perlu dilakukan kalau memang itu trauma atau memang kita merasa bahwa ini sudah di luar dari jangkauan yang mampu kita atasi gitu ya, sebaiknya kita rujuk atau kita melakukan konsultasi dengan ahli gitu. Baik itu psikolog atau mungkin psikiater untuk bisa dapat gambaran atau dapat diagnosa lebih lanjut serta intervensi yang lebih tepat pada hambatan atau gangguan yang dialami. Mungkin itu Pak, jadi sebaiknya menurut saya kalau memang ini dirasakan, ini sudah di luar dari batas yang mampu diatasi oleh diri sendiri, strategi apapun agak susah, apalagi misalnya kita ngerasa ada perubahan perilaku, perubahan emosi yang cukup signifikan, mungkin sebaiknya dirujuk untuk mendapatkan bantuan dan konsultasi pada tenaga ahli. Ini sebenarnya pengalaman terjadi pada anak saya. Pernah suatu saat dia bilang, Bunda, saya pengen ketemu orang bukan layar gitu. Jadi bukan orang di layar, tapi real people gitu. Dia bilang begitu. Jadi saya mungkin katakan ini bukan trauma sih, tapi mungkin simptom ringan gitu ya. Jadi kalau sebagai guru nantinya, karena setelah proses online learning kemudian akan sekolah dibuka, mungkin yang perlu diperhatikan adalah kita memperbanyak aktivitas fisik dengan olahraga, karena itu yang akan menyeimbangkan otak kita. Karena ketika fisik itu kita melakukan exercise, maka hormon-hormon yang kemudian mempengaruhi tubuh kita itu akan kembali lagi. Kemudian sebagai orang tua di rumah kita juga harus meminimalisir screen time. Jadi mungkin saya akan mengulangi untuk usia 4-12 tahun maksimal 1,5 jam. Berdasarkan riset, kenyataannya 7-8 jam. Ini sangat mengkhawatirkan karena internet addiction itu sudah dikatakan seperti kayak digital heroin seperti itu. Jadi mungkin kita perlu balance ya, perlu bekerja sama tentang ini. Juga ini saya berusaha untuk menjawab dari perspektif mahasiswa gitu ya.
mungkin tadi juga sudah disarankan oleh Bu Wida dan Bu Ana untuk bila nanti kembali lagi ke fase yang sudah offline, sudah tidak lagi hanya di depan layar, atau mungkin aktivitas fisiknya ditingkatkan. Apalagi mungkin kalau tadi saya membayangkan, mungkin bagi kami mahasiswa yang sudah situasinya, kondisinya udah berbeda lagi dengan sekolah saat SD, SMP, SMA gitu, karena nanti kalau sudah kuliah itu kebanyakan konsepnya hanya belajar saja, sudah tidak banyak lagi aktivitas fisik. Tapi tergantung juga dengan jurusannya mungkin. Tapi saya berbicara dari perspektif mahasiswa kedokteran, di mana lebih banyak duduk, belajar, dan praktikum gitu, tidak banyak aktivitas fisiknya. Mungkin ini juga perlu disadarkan kembali, karena kami juga mahasiswa yang sudah, walaupun masih tidak stabil, tapi juga seharusnya kami juga sudah lebih dewasa untuk seharusnya juga diajarkan mungkin dari pihak universitas ataupun dari saya mahasiswa dan ke teman-teman bahwa ayo kita mungkin bisa bersama-sama merangkul satu sama lain untuk menormalkan kembali situasi itu seperti itu. Karena tentunya kan kami nanti juga kembali ke kampus juga tidak sendirian, nanti kami juga bertemu teman-teman yang lain, jadi kami juga harus bisa lebih sensitif satu sama lain, teman mana yang sudah mungkin mengalami kesusahan kembali ke situasi yang normal gitu. Karena saya juga melihat banyak teman-teman yang dalam fase pandemi ini juga memang banyak sekali problem yang dari A sampai Z itu bermacam-macam. Jadi mungkin dari sisi mahasiswa kami harus bisa lebih lagi saling peduli satu sama lain seperti itu, karena sudah berbeda lagi kalau situasi universitas kampus dengan sekolah yang SMA, SMP, SD, di mana guru lebih dekat dengan muridnya gitu. Ya, mungkin ini menjadi perhatian kita bersama ya. Yang pertama saya melihat bahwa ini memang peran guru sebagai pemberi tugas, dan orang tua juga harus sangat perhatian ya dengan kondisi si anak. Anak kadang tidak siap, atau sebenarnya gini, kemampuan anak itu kan bermacam-macam. Ada yang memang dia kemampuannya segini, ada yang kemampuannya segini, ada yang segini. Jadi kalau di apa ya, yang kalau di Inggris ini kemampuan anak itu dibandingkan dengan anak sendiri. Jadi sebisa dia mengerjakan apa. Jadi dibandingkannya bukan dengan temannya, tapi kemudian kalau dia bisa mengerjakan 3, kemudian besoknya 4, berarti dia sudah berhasil. Tapi kalau saya mungkin bisa memahami kalau di Indonesia pokoknya pukul rata, kemampuannya standarnya harus 6 begitu. Jadi kita perlu memperhatikan bahwa setiap anak itu memiliki personal target sendiri-sendiri. Jika tugas itu dirasa cukup berat bagi dia, jadi guru memberikan tugas yang 2 versi. Kalau di sekolah anak saya itu ada 2 versi, jadi kelompok biru dan kelompok merah. Jadi orang tua yang mengukur ketika si anak ini bisa mengerjakan yang biru atau yang merah. Jadi tidak single task, tapi ada 2 option di sini. Jadi mungkin yang nanti bisa dilakukan oleh guru memberikan 2 versi gitu ya. Mungkin agak berat, tapi tugas kita kan mendidik anak. Jadi mendampingi, tidak memaksa dia di luar batas kemampuan si anak. Saat melakukan sebagai seorang pendidik dan sebagai orang tua, sebenarnya kita punya peran untuk bisa mengenali kemampuan anak, karena memang setiap anak itu unik dan punya kemampuannya masing-masing yang tidak bisa dibandingkan dengan bahkan nggak bisa dibandingkan sama adik, kakak atau saudara kandungnya sendiri, bahkan atau punya saudara kembar gitu. Jadi sebenarnya di sini juga bagian dari peran orang tua dan guru untuk bisa kenali sebenarnya sejauh mana sih kemampuan anak. Dan kemampuan anak ini sebenarnya tidak hanya untuk kemampuan belajar. Kalau tadi kan pembahasan dari Bu Yulia tadi bahwa karena anak ini nggak ngerasa mampu untuk mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Nah, oke, satu sisi kita melihat bahwa bisa jadi memang anak kemampuannya belum sampai segitu gitu. Tapi yang juga jadi concern saya sebenarnya, ternyata anak ini juga punya kemampuan regulasinya juga yang mungkin tidak cukup efektif gitu. Saat dia nggak mampu mengerjakan sesuatu, yang dia lakukan adalah menyakiti dirinya sendiri. Padahal kalau logikanya, saya ini tadi usianya saya nggak tahu, tapi kalau udah ada tugas ya minimal SD harusnya gitu ya. SD kali ya Bu Yulia ya. Dan saat usia anak sekolah dasar harusnya anak sudah belajar untuk regulate gitu ya. Salah satunya ekspresi emosi, menyatakan apa yang dia senang dan tidak senangi, bagaimana menyatakannya, bagaimana menunda keinginan atau
apa yang harus dilakukan kalau kita nggak suka sama sesuatu gitu ya. Misalnya kayak tadi, saya nggak bisa melakukannya, terus yang saya harus lakukan apa? Apakah karena saya nggak mampu terus akhirnya saya harus mukul diri saya karena saya menyalahkan diri saya, kenapa saya nggak mampu? Nah, itu juga bagian yang perlu kita, menurut saya perlu untuk dilihat bahwa selain ada beberapa kemampuan yang mungkin memang harus disesuaikan seperti yang Bu Ana sampaikan terkait dengan target di sekolah, tapi ternyata untuk anak-anak tertentu, ya anak-anak di usia tertentu ada tugas-tugas perkembangan yang perlu dia pelajari, termasuk tadi meregulasi diri, mengenali emosi, meregulasi apa yang dia pikirkan, mengontrol diri, dan lain-lain sebagainya. Saat kita nggak mampu melakukan sesuatu, sejauh mana itu wajar dan apa yang harus kita lakukan? Harusnya kan banyak opsinya gitu ya, selain mukul kepala ke tembok, kita bisa bilang, Mak kok susah kali, saya nggak sanggup, minta yang lain boleh? Atau Mak gimana nih caranya, bantuin dong, Mak cari guru les, atau apa gitu ya. Ada beberapa opsi yang bisa dilakukan, tapi kenapa opsinya jatuh ke pukul kepalanya ke tembok? In a way sebenarnya saya melihat ada kemampuan regulasi diri yang mungkin tidak cukup maksimal yang dimiliki oleh anak ini, yang perlu juga di overcome selain dari kemampuan dia secara akademis.